Bisa nggak? Oke. Ya, materi kali ini limit. Jadi di semester 2 ini kita akan membahas insya Allah ya, mudah-mudahan selesai 2 bab, sama seperti semester lalu ada 2 bab juga. Di semester ini kita belajar tentang limit, fungsi, kemudian bab keduanya kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Jadi turunan itu prasyaratnya limit. Kalau limitnya bisa, insya Allah nanti turunannya juga bisa ya, karena itu sebetulnya saling berkaitan ya. Turunan itu awalannya dari limit dulu. Dan yang kita bahas fungsi aljabar tentunya ya. Untuk kelas IPS cukup sampai aljabar aja. Kalau yang IPA ditambah dengan trigonometri ya. Oke, limit ada yang udah baca mungkin kira-kira, atau dengan bahasa yang tidak formal juga nggak apa-apa, yang kalian tahu limit itu artinya apa sih? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Limit itu apa? Boleh berpendapat apapun ya, yang kalian tahu dengan nggak mesti limit dalam matematika ya, mungkin kalian di bahasa Indonesia mungkin limit itu apa sih? Batas. Batas. Nah, kata Gaida batas. Ada yang punya pendapat lain? Ya, nggak apa-apa ya, mungkin kalian lebih pahamnya limit itu batas. Bisa sih ya, bisa, tapi lebih tepatnya limit itu sebetulnya nilai pendekatan ya, nilainya didekati. Contoh ilustrasinya gimana? Misalnya apa ya? Limit ini, limit contoh aplikasinya, contohnya tentang kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu apa? Kecepatan sesaat ketika mobil atau kendaraan ya, ketika kendaraan akan berhenti. Nah, kalau misalnya kendaraan mau berhenti, itu kan direm ya, direm yang tadinya melajunya kencang gitu. Pas direm itu kan ada kecepatan di mana kecepatan saat di mana si kendaraannya itu akan berhenti gitu. Sampai berhenti itu sebetulnya kecepatannya nggak tiba-tiba langsung turun kan, misalnya dari 40 km misalnya per jam gitu ya. Terus pas direm berhenti aja tiba-tiba dadakan jadi 0 km per jam, nggak kayak gitu kan. Nah, itu ada si kecepatannya itu kan kayak menurun sampai akhirnya dia berhenti. Nah, itu salah satu aplikasi dari limit ya, kalau di mobil atau motor ya. Kemudian misalnya ilustrasinya oleh pegas ya. Pegas, tahu pegas? Pegas per gitu ya. Misalnya pegas apapun lah, bebas ya. Ada pegas segini misalnya panjangnya. Nah, pegas ketika kita kasih beban, si pegas akan gimana? Mau dikasih beban misalnya di sini. Misalnya 10 gram misalnya. Kalau dikasih beban gimana sih pegasnya? Ya, silakan yang mau ganti device ya. Kalau pegas dikasih beban gimana kira-kira pegasnya? Ada yang mau jawab? Halo? Ini kehidupan sehari-hari kan ya? Ada pegas diberi beban, dia akan gimana si pegasnya? Ke bawah. Ya, akan ke bawah, akan merenggang gitu ya. Akan seolah-olah nambah panjang gitu ya. Akan merenggang gitu kan, jadi lebih lebar mungkinnya gitu ya. Yang tadinya mungkin berapa senti gitu ya, dikasih beban sedikit gitu, dia akan bertambah panjang, merenggang gitu, sebetulnya bukan bertambah panjang ya. Ya, Farid nggak apa-apa. Nah, ketika si bebannya ditambah beratnya ya, si bebannya ditambah, tentu si pegasnya akan semakin merenggang. Nah, si pegas ini tentu punya batasan kerenggangan gitu ya.
batasan kerenggangan. Tadi kan Gaida bilangnya batas. Nah, seperti itu. Jadi ketika mungkin kita berikan beban 50 gram misalnya, si pegasnya akan putus gitu ya. Tidak bisa lagi menampung, tidak bisa lagi menahan beban. Nah, itu adalah salah satu contoh dari limit ya. Jadi si kerenggangan pegasnya tuh ada limitnya. Kalau kita misalnya berikan dia beban 49,999 gram, dia nggak kenapa-napa. Tapi kalau misalnya udah sampai ke 50, nah udah sampai ke 50 dia akan rusak gitu ya. Nah itu berarti limit si pegasnya itu adalah ketika bebannya 50 kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu mungkin ya. Bisa dipahami contoh ilustrasinya? Bisa, Paham? Bunda. Bisa. Ya, bisa ya. Jadi kayak gitu limit tuh. Jadi ada batasan kalau dikasih 50 mah rusak gitu ya. Tapi kalau misalnya dikasihnya 49,99999 itu masih bisa dia bekerja gitu ya, masih bisa merenggang dengan bagus gitu. Tapi kalau 50 saja, 50 itu langsung rusak gitu. Nah, itu contoh dari limit. Nah, kalau di matematika gimana? Kalau di matematika mah langsung kehitungan ya. Jadi kita langsung gimana sih cara untuk mencari limit dan gimana sih notasinya? Kita notasi dulu ya. Nah, notasi limit itu ditulisnya lim ya. Limit, kemudian ini fungsinya. Jadi nanti ada pertanyaannya seperti ini. Limit X pangkat 2 ditambah 1 saat X menuju 1. Nah, limit itu kalimatnya begitu. X-nya menuju 1. Jadi kalau X-nya menuju 1, sebetulnya yang kita substitusi ke fungsi itu bukan 1, tapi angka-angka yang mendekati 1. Gitu. Ketentuan dari suatu limit punya nilai itu kalau limit kiri sama dengan limit kanan. Ya. Ingat-ingat dulu, limit kiri sama dengan limit kanan, dia akan menghasilkan limitnya punya nilai ya. Limit punya nilai. Itu yang harus kita pahami dulu. Limit kiri sama dengan limit kanan, artinya nanti limitnya punya nilai. Gimana sih cara mencari limit? Nah, nanti kita belajar teknik-teknik limit di pertemuan berikutnya. Yang sekarang kita belajari konsep dasar ya, yaitu mencari limit melalui pendekatan. Pendekatan apa? Pendekatannya bisa lewat tabel, bisa lewat grafik. Tapi yang pertama sebetulnya untuk mencari limit itu, yang pertama kita bisa menggunakan tekniknya ya, substitusi. Apa substitusi itu? Nah, substitusi itu memasukkan nilai X-nya ya, nilai X-nya, walaupun di sini X-nya menuju 1, tapi kita masukkan si 1 ini ke fungsinya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, kita nggak apa-apa, nggak pakai tabel, nggak pakai grafik, tapi langsung dijawab seperti ini. Limit X menuju 1, 1 kuadrat ditambah 1. Jawabannya berapa? 1 kuadrat tambah 1? Halo, masih pada ada? Ini gampang? Iya, 2 ya. Ya sudah, selesai. Jadi kalau dapat soal kayak gini, kita bisa langsung menggunakan teknik substitusi. Langsung dapat jawabannya 2. Terus ini tabel ini buat apa? Tabel ini sebetulnya untuk membuktikan kalau benar nilai limit X menuju 1, X kuadrat ditambah 1 itu nilainya adalah 2. Nah, 2 itu didapatnya dari mana sih? Kita lihat ya, kalau menuju 1 berarti kita sebetulnya akan mensubstitusi bilangan yang dekat dengan 1. Dekat dengan 1 pilihan angkanya bebas ya. Jadi ini si X ini kita masukkan sembarang aja. Sembarang tapi yang dekat dengan angka 1. Nih kalau kita substitusi ke fungsinya, dia akan menghasilkan nilai-nilai seperti ini. Semuanya itu angkanya dekat dengan angka 2 dari kiri. Ini dari kiri, ini dari kanan. Semuanya mendekati angka 2 gitu. Tapi nggak usah pakai grafik juga nggak apa-apa karena sudah terbukti gitu ya, dengan substitusi langsung dapat nilai 2
Kayak gitu. Dan terbukti juga di grafik ya. Di grafik juga nilainya 2. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian nggak apa-apa tidak menggunakan tabel, tidak apa-apa tidak menggunakan grafik. Kalau grafik ini sebetulnya hanya ilustrasi aja ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan cara substitusi. Kayak gitu. Nah, sebelumnya mungkin dulu waktu dari SMP ya, kalian udah belajar namanya fungsi ya. Kalau fungsi mah kan pertanyaannya gini, fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 gitu. Terus yang ditanyakan berapa nilai f1-nya gitu ya. Nah, ini namanya fungsi kalau ini. Jadi itu perbedaannya limit dengan fungsi saja ya. Ini fungsi. Nah, kalau di fungsi ya udah tinggal 1 kuadrat tambah 1. Nggak usah ditulis lagi limitnya. Jadi kalau untuk limit ini, ketika kalian dapat soal esai, limitnya jangan lupa ditulis lagi. Karena beda ya makna dari limit dengan makna dari fungsi, walaupun jawabannya sama untuk soal yang pertama ini. Gitu ya, jadi harus ditulis lim, x menuju 1. Kayak gitu. Ya, pertama mengerjakannya dengan cara substitusi. Nah, kemudian yang selanjutnya, ada pertanyaan limit x menuju 1, x kuadrat min 1 per x min 1. Kalau kita substitusi 1, hasilnya berapa nih? Kalau kita substitusi 1 ke fungsinya, jadinya berapa nilainya? Halo? Yang bisa jawab? Kalau kita substitusi 1 atau ganti X-nya dengan 1, jadi berapa hasilnya? Ayo dijawab. Ya, 1 min 1 per 1 min 1. Ya, 1 min 1 itu kan 0 ya. Ini kan kalau misalnya kita ganti ya, limit. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa pertama kali untuk mengerjakan limit itu kita ujinya dengan substitusi dulu ya. Nah, kalau misalnya disubstitusi udah dapat hasilnya 2 ya udah selesai. Tapi ini kita contoh lain ya. Kita uji dulu dengan substitusi. Limit x menuju 1. 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 min 1. Terus jawabannya tuh berapa? 0 per 0. Ya, 0 per 0 gitu kan. Nah, ada keterangan nih, ada catatan. 0 per 0, 0 per 0 itu adalah salah satu bentuk tak tentu. Salah satu, Ibu bilang salah satu, berarti ada lagi bentuk tak tentu yang lain ya. Salah satu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu apa sih gitu kan? Ada yang tahu nggak kenapa dia disebut bentuk tak tentu? 5, 0. Karena 0 per 0. Jadi gini, kenapa sih disebut bentuk tak tentu? Sedikit mungkin ya, mengingatkan lagi. Perkalian sama pembagian itu kan saling berkaitan ya. Ketika kita bilang 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Kenapa 10 dibagi 2 sama dengan 5? Karena 5 dikali 2 atau 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10. Betul kan? Tapi kalau 0 per 0, 0 dibagi 0, kalau misalnya ada yang bilang 0 dibagi 0 itu adalah 0. Ya benar, karena 0 kali 0 juga adalah 0. Kalau ada yang bilang 0 dibagi 0 itu adalah 1. Betul juga, karena 0, karena 1 dikali 0 sama dengan 0. Kalau misalnya ada yang bilang 0 dibagi 0 itu adalah 2, bisa betul juga, karena 2 dikali 0 adalah 0. Gitu ya. Nah, makanya 0 dibagi 0 itu salah satu bentuk tak tentu. Nggak jelas kan ya? 0 bagi 0 mau kita sebut berapa hasilnya? 0 atau 1 atau 2 atau 100 gitu.
Karena dia sangat berkaitan dengan perkalian yang nggak jelas gitu, hasilnya tuh berapa, makanya 0/0 itu salah satu bentuk tak tentu. Paham sampai situ? Paham, Bu. Ya, yang selanjutnya, di limit itu nggak boleh, limit itu nggak boleh hasilnya 0/0 ya. Jadi kasih keterangan lagi ya, limit tidak boleh menghasilkan 0/0. Nggak boleh jawabannya 0/0. Nah, berarti kalau misalnya kalian dapat soal limit, terus hasilnya 0/0 ketika kalian substitusi, berarti substitusinya gagal. Kasih keterangan ya, substitusi gagal. Substitusi gagal. Gimana kalau substitusi gagal? Kalau substitusi gagal, kalian harus mengerjakannya dengan teknik lain. Nah, karena ini konsep dasar, salah satu teknik yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah teknik pendekatan. Ya, namanya teknik pendekatan. Teknik pendekatan itu apa? Kan pendekatan itu kita mensubstitusi nilai-nilai X yang menuju tadi ya, yang menuju si C-nya, C itu ininya ya, X menuju 1, berarti kita substitusi nilai-nilai yang dekat dengan 1 dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Paham nggak? Paham nggak maksudnya dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan? Bu. Ya. Sebentar. Bentar ya. Sebentar. Nah, sebelah kiri sama sebelah kanannya 1 berapa gitu kan? Nah, kalian boleh pilih angka-angka berapapun. Kenapa Ibu pilihnya 0,9 kan ribet gitu ya, 0,9, 0,99. Kalau bulat boleh enggak? Nah, kalau bulat nanti kalian susah menentukan apa namanya? Nilai pendekatannya berapa. Jadi kalau untuk soal-soal kayak gini ya nggak apa-apa lah pakai kalkulator ya, tapi insya Allah nanti kalau ulangan Ibu kasihnya nggak yang teknik pendekatan ya, tapi ini buat konsep ya, biar kalian benar-benar paham limit itu apa. Ya, untuk nanti kalau misalnya di latihan ada soal yang pakai apa namanya ini, bilangan desimalnya banyak gitu ya, si desimalnya boleh gunakan kalkulator aja ya biar cepat. Tapi untuk ulangan insya Allah tidak ada soal pendekatan ya, ini hanya untuk membangun konsep. Nah, kenapa 0,9 pilihannya sama 0,99? Nah, karena apa? Karena jika kita memilih bilangan yang dekat ya, dekat dengan si konstantanya ini, dekat dengan 1 untuk soal ini ya, dekat dengan 1, kita akan lebih akurat memperkirakan nilai limitnya gitu. Jadi boleh aja sih kalian misalnya masukannya, saya mau mulainya dari 0,7 aja misalnya, 0,7, 0,8 misalnya, 0,9 ya boleh-boleh aja, cuman akan lebih terlihat jika lebih rapat dengan angka yang kita tuju gitu. Jadi makanya pemilihan angkanya sangat rapat ya dengan angka 1. Terus ada pertanyaan, apakah X-nya harus selalu 1? Ini X-nya 1 itu karena soalnya 1. Ya mungkin aja soalnya nanti ada yang, ini kebetulan Ibu pakainya angka 1 biar gampang aja ya. Nanti kalau angkanya yang lain boleh. Kayak misalnya X-nya menuju 2. Jadi tergantung soalnya aja kalau itu. Kalau misalnya X-nya menuju 2 berarti kita ambilnya 1,9, 1,99, 1,999 atau angka lain yang dekat dengan 2. Gitu, Afifah, udah jelas belum? Jadi itu tergantung soalnya aja ya. Terima kasih, Bu. Ya, gitu. Nah, kita lihat ya, kan limit itu nilai pendekatan. Artinya, jadi nilai limit ini bukan 0/0 karena nggak boleh. Itu salah gitu ya. Bentar. Ini tuh salah, nggak boleh kan ya. Nah, jadi berapa dong nilainya? Kita lihat.
Dari kiri nilainya mendekati angka berapa nih? 1,9, 1,99, 1,999. Terus kan mentok di sini ya, 0 per 0. Nah, kira-kira si 1,999 ini kalau kita lanjutkan kan dia akan terus mendekati suatu angka. Nah, mendekati angka berapa sih? Yang bisa jawab? 2, betul ya. Ini tuh semakin merapat ke angka 2, tapi dia nggak pernah dapat angka 2 gitu. Ini juga sama ya, dari kanan ke kiri juga dia mendekati angka 2, tapi nggak pernah gitu dapat pas bilangannya 2 gitu untuk limit ini. Ya, makanya sekarang limit ini jawabannya adalah 2. Karena dari kiri sama dari kanan ya, dari kiri dan dari kanan sama-sama mendekati angka 2. Udah jelas belum pembahasan yang ini? Kenapa jawabannya 2? Udah jelas? Udah. Nah, tambahan ya, kalau misalnya di soal, kalau kita berbicaranya bukan limit, tapi lagi ngomongin fungsi, misalnya kita punya fungsinya sama ya, X kuadrat dikurangi 1 per X min 1. Berapa nilai F1-nya? Nah kan, ini kalau kita substitusi hasilnya 0 per 0 ya. Jadi 1 kuadrat dikurangi 1 per X min 1. Ini jadi kesimpulan F1-nya itu tidak ada. Kalau kita sedang berbicaranya tentang fungsi. Tapi kalau ada notasi limit, nah jadi ada nilainya. Nilainya adalah 2 karena dari hasil pendekatan tadi. Gitu. Jadi bedanya fungsi sama limit itu ya. Kalau fungsi dia yang disubstitusi itu benar-benar angka 1 gitu. F1-nya berapa yang kita substitusi itu benar-benar 1. Tapi kalau limit itu kan X menuju 1 ya. Yang kita lihat itu sebenarnya adalah nilai-nilai X yang mendekati 1, bukan X-nya sama dengan 1 gitu. Paham? Paham? Paham, Bu. Ya, kalau dibuat grafik, nah kalau dibuat grafik tadi ya, kalau tanpa bulatan kosong ini ya, kalau misalnya kita bikin grafik seperti ini namanya grafik linier ya, garis lurus. Tapi kalau misalnya yang ditanyakannya limit, ini sebenarnya ada yang namanya nokta kosong ya, bulatan kosong. Maksud dari bulatan kosong itu apa? Itu kan bulatan kosong itu maksudnya ketika kita substitusi 1 nilainya enggak 2 ya, tapi mendekati 2 gitu. Itu maksud dari bulatan kosong di sini. Tetapi nanti kalau ulangan enggak pakai grafik ya, ini buat pengetahuan kalian aja, membentuk konsep supaya kalian betul-betul paham yang namanya limit itu seperti ini. Jadi limit itu nilai yang didekati gitu ya, nilai pendekatan, bukan nilai X-nya sama dengan 1 yang kita cari, tapi X yang dekat dengan 1. Jadi kita mensubstitusi nilai-nilai yang dekat dengan 1 ke si fungsinya. Nilainya mendekati berapa? Jadi nilai pendekatan. Gitu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya ada limit X menuju 1 lagi ya. Soalnya seperti ini. Limit X menuju 1, nilai mutlak X min 1 per X min 1. Kalian udah pernah belajar nilai mutlak ya? Udah pernah belajar nilai mutlak? Kelas 10 ya, kalau nggak salah nilai mutlak udah tahu belum? Oh iya, nggak apa-apa. Noval. Kalian kalau ada yang kurang bagus sinyalnya, Zoom-nya keluar, masuk lagi aja, nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah konfirmasi. Ada yang masih ingat nilai mutlak itu apa? Lupa. Nilai mutlak itu dia nilainya jadi hasilnya selalu positif gitu kan? Kayak misalnya nih, nilai mutlak 2. Nilai mutlak 2 itu 2. Kalau nilai mutlak min 2, 2 juga. Jadi gitu ya, selalu positif. Terus kalau misalnya kita
tulis misalnya fx sama dengan mutlak x min 1. F misalnya kita diminta untuk mencari F min 3 berapa dari sini misalnya. Oh, berarti kita gantikan si X-nya dengan min 3. Min 3 dikurangi 1. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya ini? Ini review sedikit tentang nilai mutlak ya. Berapa hasilnya ini? Mutlak min 3 min 1. Ya, mutlak min 4 ya. Mutlak min 4. Nah, mutlak min 4 itu sama dengan 4 gitu ya. Jadi hasilnya selalu positif. Ketika kita dapat di dalam mutlak itu negatif, nanti kita simpulkan bahwa dia hasilnya positif. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya ini fungsi ya, ini lagi ngomonginnya fungsi. Kalau sekarang kita lihat ke limit ya. Limit X menuju 1, nilai mutlak X min 1 per X min 1. Kita substitusi tadi kan ya, kalau X menuju 1 tuh kan kita mensubstitusi nilai-nilai X yang dekat dengan 1. Kenapa nggak langsung substitusi yang 1? Karena kalau kita substitusi 1, hasilnya 0 per 0. Kan nggak boleh ya tadi, kalau kita dapat nilai 0 per 0, itu nggak boleh gagal gitu ya, teknik substitusinya nggak boleh dilakukan gitu. Beda dengan soal yang pertama ya, di substitusi ada nilainya, ya udah selesai. Tapi kalau ini, dia nggak ada hasilnya 0 per 0 gitu ya, ketika kita substitusi 1. Jadi kita harus mencoba nilai-nilai lain yang dekat dengan 1. Pemilihan angkanya lebih rapat, lebih bagus ya, lebih akurat. Nah, ketika kita substitusi nih ya ke si fungsinya, X-nya kita ganti dengan 0,9, berarti kan jadi 0,9 min 1 mutlak ya, per 0,9 min 1. Jawabannya adalah negatif 1. Kenapa negatif 1? Karena yang atas hasilnya positif, yang bawah hasilnya negatif kan ya. 0,9 dikurangi 1 kan negatif. Ya, jadi hasilnya negatif 1. Kalau kita ganti dengan 0,99 juga hasilnya adalah negatif 1. Diganti dengan 0,999 juga hasilnya negatif 1. Nah, semuanya negatif 1 berarti nilai-nilai yang sebelah kiri 1 ya, mau disubstitusi berapapun, yang di sebelah kiri 1 itu hasilnya pasti selalu negatif 1 untuk soal seperti ini. Gitu. Kalau yang di kanan itu selalu 1. Ya, udah paham belum sampai sini? Betul kan ya mengisinya? Ketika yang kanan kita substitusi, yang kanan 1, hasilnya selalu 1. Bisa cara mencari angka min 1 sama 1 ini kan? Bisa? Halo, ada yang nggak bisa ngitung min 1, dapat min 1 sama 1-nya? Halo? Masih agak liur. Oke. Ini ya dapat min 1 itu kan dapatnya dari sini. 0,9 itu kan ya mutlak min 1 per 0,9. Jadi gini, 0,9 min 1. 0,9 min 1 itu berapa? (0,9 dikurangi 1 berapa? Halo? 0,1 ya, 0,1 dalam mutlak, 0,1-nya negatif ya. Negatif 0,1 dimutlakan jadi positif kan ya? Jadi 0,1. Yang bawah berapa? 0,9 dikurangi 1, nggak ada mutlaknya. Min 0,1. Iya, min 0,1. Ini kan angkanya sama ya, sama-sama 0,1. Ya, makanya jawabannya jadi min 1 gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Ya, kayak gitu ya. Nah, semua angkanya kita ganti nih si X-nya itu dengan angka yang lain ya, dengan 0,99. Yang tadinya 0,9 kita ganti dengan 0,99. Hasilnya juga sama, kalian akan dapatnya negatif 1 ya, karena pembilang sama penyebut dia bilangannya sama ya, cuman beda tanda aja gitu.
Nah, untuk yang sebelah kanannya, ya kalian ganti si X-nya dengan 1,001 dan seterusnya ya. Hasilnya juga akan mirip-mirip seperti ini ya, tapi hasilnya adalah 1. Sampai situ jelas nggak? Udah jelas sampai situ? Ya, oke. Lanjut ya. Kalau dilihat dari tabel kan kalian udah bikin nih tabelnya. Udah dapet hasilnya ya, yang kiri negatif 1, yang kanan 1. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa limit kiri, bentar. Limit kiri, nah limit kiri itu gimana nulisnya? Limit kiri itu nulisnya limit X menuju 1, kiri itu dikasih tanda negatif kecil di atas ya, indeks. Ini mutlak X min 1 per X min 1. Nah, kita lihat dari kiri itu mendekati angka berapa sih? Negatif 1, negatif 1, negatif 1. Kalau kita lanjutkan akan keluar bilangan lain enggak? Kira-kira akan keluar bilangan lain enggak? Misalnya tiba-tiba jadi min 1, sekian, atau misalnya di sini, oh di sini nanti akan keluar angka 3 gitu, perkiraan kalian. Akan keluar angka 0 gitu? Mungkin nggak sih akan keluar angka 0 misalnya kalau kalian ganti si X-nya dengan bilangan lain yang lebih besar dari 0,999 tapi belum mencapai 1. Akan ada kemungkinan nggak muncul angka lain selain negatif 1? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Misalnya nih, masukin X-nya itu 0,9999. Disubstitusi ke limit ini nih. Mungkin nggak nanti dia keluarnya angka yang lain gitu. Atau pasti negatif 1 aja? Negatif 1 aja. Pasti negatif 1 aja, karena kan tadi ya sama ya. Bentuknya kan sama ya. Jadi dia mau dimasukkan angka berapapun, yang di kiri 1, hasilnya akan selalu negatif 1. Jadi ini limit kirinya negatif 1. Gitu. Untuk limit kanannya gimana? Limit kanan ya lihatnya dari kanan. Limit kanan X menuju 1. Salah nulisnya. Lim aja ya. Lim X menuju 1 dari kanan, kasih tanda positif ya. 1 plus gitu. Mutlak X min 1 per X min 1. Berapa hasilnya kalau yang dari kanan? Ada nggak bilangan-bilangan lain yang kalau lebih dekat dengan angka 1, tapi bukan 1,001 ya? Lebih mepet gitu, lebih rapat ke 1. Mungkin nggak sih ada hasil yang lain gitu? Atau pasti 1 aja yang di kanan? Pasti 1 aja ataukah iya pasti 1 aja, betul ya, mau kita masukkan 1,000000000nya banyak gitu ya, 1 aja ujungnya. Itu dia hasilnya tetap 1 gitu. Ya, tetap aja 1, kan bentuknya sama tadi. Ini kan sama-sama X min 1 ya, pembilang penyebut, hanya saja yang atasnya mutlak, yang bawah bukan gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan angka 1. Ya kalian coba aja sembarang gitu ya, buktikan gitu. Kalau itu pasti 1. Nah, ketentuannya tadi kan ya, limit itu punya nilai kalau apa tadi di awal sudah dijelaskan bahwa limit itu punya nilai kalau syaratnya apa? Kalau apa? Ada yang masih ingat? Yang tadi di awal harus kanan apa? Dan kirinya sama, Bu. Nah, kanan dengan kiri sama. Ini sama nggak? 1 dengan negatif 1? Beda, Bu. Beda. Kalau beda, berarti nilai limitnya tidak ada. Dah gitu. Jawabannya jadinya tidak ada penjelasannya karena limit kirinya negatif 1, limit kanannya 1. Jadi kalau di soal mungkin pertanyaannya hanya sedikit ya.
limit, silahkan hitung ya, selesaikan limit X menuju 1 mutlak X min 1 per X min 1. Jawabannya berapa? Jawabannya tidak ada. Jelaskan. Jelaskannya kalian bikin tabel, kalian tunjukkan bahwa limit kirinya negatif 1, limit kanannya 1, maka kesimpulannya limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Maka limit nilai mutlak X min 1 per X min 1 saat X menuju 1 itu tidak ada. Kayak gitu. Ini masih namanya cara pendekatan ya. Nah, jadi sekarang hari ini kita fokusnya ke cara pendekatan. Nanti di pertemuan berikutnya ada cara faktor, ada cara kali sekawan ya, kali akar sekawan. Itu sebenarnya lebih ini ya, lebih sederhana ya pengerjaannya. Ini kalau pendekatan itu konsep dasar sekali gitu ya, untuk kalian memahami apa itu nilai limit. Oke. Nah, ini grafiknya apa? Ini grafiknya untuk menunjukkan aja. Jadi ini sebetulnya ada bulatan kosong ya. Kenapa Ibu harus selalu pakai bulatan kosong? Karena bulatan kosong itu menunjukkan bahwa dia nilai fungsinya tidak ada. Nah, ini terlihat dari sini, ini kalau digambar si limit ini ya, tapi kita nggak belajar cara gambarnya ya, ini hanya ilustrasi aja. Paling kalau di soal nanyanya, nilai limitnya tidak ada ketika X-nya berapa, gitu. Ketika X-nya menuju berapa. Nah, ini dari sini, dari grafik juga terlihat bahwa di kiri itu nilainya selalu negatif 1 ya. Nah, makanya garisnya lurus di sumbu apa nih, sumbu Y ya, sumbu Y sama dengan negatif 1 ya. Ini selalu negatif 1. Nah, ketika dia ketemu angka 1 ya, nah, jadi di kanan ya, garisnya jadi di kanan nih. Kanannya selalu 1. Nah, ini ada bukan perpotongan ya. Grafiknya itu kan tidak nyambung ya, ada di kiri dia berhenti sampai di 1 ya, kemudian dari kanan juga berhenti di angka 1. Nah, ini grafiknya terputus atau tidak nyambung. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai limit saat X menuju 1 itu tidak ada. Jadi mungkin di soal nanti ada pertanyaan, disajikan grafiknya ya, grafiknya kayak gini, terus ada pertanyaannya, kapan misalnya limit fungsi tersebut tidak mempunyai nilai gitu. Kalian jawab saat X-nya menuju 1. Karena di 1 ini dia putus. Gitu. Jelas nggak? Ada yang mau tanya dulu? Mumpung masih dikit ya. Ada yang lain-lainnya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Coba yang mau bertanya. Atau sudah jelas sampai sini? Ya harus tanya kalau nggak bisa ya, karena nanti ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya perlu dicerna lagi ya. Oke, harus banyak latihan ya. Untuk nanti ada soal latihan itu harus dikerjakan ya, latihan kemudian kuis. Ya, dua-duanya masuk penilaian. Untuk yang kuis masuk penilaian kuis, untuk yang latihan masuknya ke keaktifan. Jadi kalau misalnya kalian memang ada kesulitan di latihan, seadanya dulu aja nggak apa-apa, nanti kita bahas lagi gitu ya. Untuk kuis juga ada 3 kali kesempatan kalian untuk mengulang ya. Sebetulnya yang kuis malah lebih gampang ya soalnya, karena itu masuk ke bobot nilainya kan lebih besar. Kalau latihan itu kalian untuk lebih mengembangkan ya konsepnya gitu. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Perlu dicerna dulu gitu ya, sebentar. Kalau ada yang mau tanya boleh. Bentar ya, lagi loading soalnya nih. Kalau ada yang mau tanya. Nah, ini soal latihannya kelihatan nggak? Ibu sekalian ngasih tata cara gimana nanti cara mengisinya ya. Ini kelihatan ada soal latihan.
Halo? Udah berganti belum layarnya? Di aku belum. Belum, Bu. Oh belum berganti. Oke, bentar. Kenapa ya belum ganti ya? Oh, nggak ada. Sebentar. Jadi sekalian bahas sedikit caranya ya, biar nggak bingung. Sekarang udah ada ya? Udah ada belum? Udah ada, Bu. Nah ini contoh nanti soal yang akan diberikan di latihan ya. Nah, nanti kalian sudah dikasih nih tabelnya, ya kalian tinggal masukkan aja kan ya. X-nya ganti dengan 1,9, nanti hasilnya berapa. Kalau dimasukkan 1,99 hasilnya berapa, kayak gitu. Ini bisa ya, 1-4, paham? Kalian hanya tinggal mengganti nilai X-nya, boleh gunakan kalkulator ya, karena angkanya memang pecahan semua ya, desimalnya yang agak sulit untuk dihitung. Nah, kalau sudah nanti kalian isi tabel ini, kalian perkirakan nilainya, nilai limitnya jadi berapa gitu ya, beri kesimpulan. Kayak tadi misalnya ketika kalian memasukkan ini misalnya ya, di soal nomor 2, kalau kita substitusi 2 hasilnya pasti 0/0 misalnya. Betul nggak? 0/0. Betul ya, 0/0. Nah, kalau misalnya 0/0, berarti kan kalian perlu memperkirakan ya, nilainya mendekati angka berapa limitnya. Jelas nggak untuk mengerjakan 1-4? Halo? Jelas, Jelas? Ibu. Oke, jelas ya. Nah, untuk yang grafik, itu kalian tinggal membaca ya. Kalau limitnya menuju 0, nah berarti cari yang menuju 0 yang mana. Nah, kalau yang menuju 0 berapa nih si fungsinya? Tadi kan ya, kalau dari grafik garis lurus, sebetulnya kalian tinggal lihat aja titik koordinatnya. Kayak gitu. Nah, ini juga sama gitu ya. Kalian cari limit kiri, limit kanannya berapa, gitu ya. Kemudian simpulkan hasilnya berapa. Ini juga sama seperti yang tadi ya. Kalian cari limit kirinya berapa, limit kanannya berapa. Jadi limitnya kalau berbeda berarti nilainya jadi tidak ada. Kalau misalnya sama, yang ini sama enggak nilai limit kiri sama limit kanannya? Kalau misalnya sama berarti itu jawabannya. Jelas? Atau dibahas sambil baca grafik ya? Coba. Ya udah bahas aja ya, nanti kalian tinggal isi aja ya. Coba kalau yang nomor 7 ini pertanyaannya tuh gini. Diminta untuk menentukan limit fx x menuju c plus c. C-nya itu adalah ini ya, C-nya -2. Jadi pertanyaannya limit fx saat x-nya menuju 2 dari kanan. Coba, gimana caranya? Limit x menuju 2 dari kanan fx. Kita lihat dari kanan, ketika C-nya -2 ya. -2 dari kanan. Berapa nilainya? Berapa nilainya ketika -2 nih dari kanan. Apakah 2 atau 3 hasilnya? Hmm? 2 atau 3 hasilnya? 2 atau 3 hasilnya? Ada yang bisa? Halo? Ada yang bisa jawab 2 atau 3 hasilnya? Atau nggak tahu? Kalau masih ada di tempat semuanya, coba raise hand. Masih ada nggak? Nggak tahu. Oke. Oke, masih ada ya, cuman bingung ya. Oke. Ini jawabannya adalah 2. Kenapa 2? Lihat aja nih. Ini kan jawabannya kan -2,2. Yang satu lagi -2,3.
Kenapa jawabannya 2? Karena pertanyaannya kan limit. Kalau limit lihat aja garisnya ya. Garisnya mendekati angka berapa ya? Mendekati angka 2. Kalau 3 mah kan titik ya. Kalau di limit kan ada garisnya gitu ya. Nilainya mendekati berapa? Kalau misalnya titik itu namanya fungsi. Kalau pertanyaannya berapa nilai F-2? F-2 itu hasilnya adalah 3 karena kita carinya yang himpunan tutup ya. Yang ada bulatan hitam penuh. Tapi kalau yang limit itu kita lihat aja di grafiknya. Kalau negatif 2 nilainya mendekati berapa ya? 2 gitu. Dari kanan 2, dari kiri juga 2. Kan dari kiri. Dari kiri. Nah, ini kan mendekati angka 2. Dari kanan mendekati angka 2. Kalau sama kedua-duanya berarti limitnya berapa? Nggak pakai positif negatif, berarti limitnya berapa? Limit kanannya 2, limit kirinya 2, berarti limitnya berapa? Limitnya 2 juga. Kan tadi ya, syarat dari suatu limit punya nilai itu ketika kiri dengan kanan sama. Kalau kanannya 2, kirinya 2, berarti kesimpulannya nilai limitnya 2 gitu. Ini kalau limit kita lihatnya di garisnya aja. Garisnya mendekati angka berapa nih? Ketika X-nya mendekati negatif 2, nah negatif 2 itu kan di sini ya. Ketika mendekati negatif 2, nih semakin dekat dengan negatif 2, nah nilainya itu akan semakin dekat dengan 2 gitu. 2 yang di, ini kan 2 nih, sini 2. Ini negatif 2. Kan garisnya begitu ya. Garisnya lurus ya. Garisnya lurus menuju semakin dekat dengan angka 2 gitu kan, dari kiri. Dari kanan ini kan walaupun dari kanan jauh sekali gitu ya, jauh sekali nih dari kanan ke atas terus sampai nilainya mendekati 2 gitu maksudnya cara bacanya. Coba ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya? Masih bingung? Coba satu lagi biar jelas. Yang ini ya, yang satu lagi. Nih yang nomor 8-nya nih lihat. Kalau nomor 8, kirinya berapa kirinya? Kiri lihat garis-garis yang ada di sebelah. Lihat garis yang ada di kiri. Menuju berapa? Ya. Menuju C-nya kan menuju 3 ya. Limit X menuju 3 dari kanan gitu maksudnya. Fx berapa hasilnya? Dari kanan berarti yang ini ya, 3 betul tadi ya. Kata Gaida. Kalau dari kiri menuju berapa? Lihat garis yang di kiri, menuju angka berapa? Menuju angka berapa? Yang dari kiri? Bukan, Bu? Min 3, iya kan? Semakin ke kiri, dia makin dekat dengan angka negatif 3 ya. Semakin ke kanan, dari kanan semakin ke kiri gitu ya, dia mendekati angka 3. Nah, karena berbeda ya, kiri dengan kanan, maka nilai limitnya berapa? Berapa nilai limitnya? Kalau yang kanan 3, yang kiri negatif 3. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Tadi yang di awal, kiri dengan kanannya beda. Tidak ada. Kan udah dijelaskan juga bahwa tadi ya, kalau salah satu ciri dari limit tidak ada nilainya itu ketika dia putus ya, garisnya itu dia terputus, garisnya terputus ketika menuju ke suatu titik tertentu ya. Ketika menuju 3 dia keputus nih.
garisnya. Maka nomor 8 ini kesimpulannya limitnya tidak ada. Tapi kalau yang ditanyakan fungsi nggak pakai notasi limit ya, nggak pakai notasi limit. Misalnya tanya berapa F3-nya, berarti kita cari yang himpunannya kosong ya, yang himpunannya kosong, yang titiknya penuh ya, yang bulatan hitam. Kita cari, oh berarti negatif 3. Kalau nanyanya nggak pakai limit ya, kayak ini juga. Kalau nanyanya nggak pakai limit, F negatif 2, jawabannya 3. Kita ngambilnya yang titiknya penuh. Ini juga sama, kalau kita nanyanya F3, bukan limitnya, berarti jawabannya negatif 3. Tapi kalau nanya limitnya berarti tidak ada. Tuh, karena kiri dengan kanan berbeda. Jelas? So, ada yang mau tanya dulu? Jelas ya, alhamdulillah. Gue di screenshot dulu, nanti silakan kalian salin lagi ya, dijawab di latihan. Kan minimal udah ada yang dikerjain ya, berarti kalian udah berniat untuk belajar ya. Ini kan udah diberikan petunjuk. Nah, 2 soal sudah dibahas. Nah, jadi kelihatan tuh kalau misalnya kalian tidak mengerjakan ya latihan ini, berarti kalian tidak menyimak ya. Nanti tinggal disalin aja. Udah di screenshot, dihapus ya. Biar ada kegiatan nyalin lagi gitu kan. Kalau disalin kaliannya jadinya ingat gitu ya. Kalau nggak disalin nanti lupa lagi. Nah ya, Ibu hapus ya. Itu untuk sedikit tentang baca grafiknya. Jadi kita tuh langsung bahas 2 macam ya, teknik pendekatannya iya, grafiknya juga iya ya, langsung dibahas. Oke, udah pukul 8 ya, sampai jam berapa sih? Oh, 1,5 jam lagi ya, Oke, sebentar. Dilanjutkan, sebentar ya. Nah, yang selanjutnya ada soal seperti ini ya, ada 2 fungsi. Jadi ada fungsi yang ada 2 kondisi gitu, 2 kondisi fungsi. Ini contoh soal, jika f(x) sama dengan x, nah, dengan syarat x-nya tidak sama dengan 1, atau f(x) sama dengan 0 atau ketika x-nya sama dengan 1. Nah, pertanyaannya berapakah limit f(x) menuju 1? Limit x menuju 1 f(x). Karena di sini ada 2 kondisi, berarti kita harus memilih nih. Harus memilih mana yang tepat kita gunakan untuk menghitung nilai limit x menuju 1. Nah, kalau x menuju 1 artinya x-nya sama dengan 1 atau bukan sih? Bukan kayaknya, Bu. Bukan, ya betul ya. Bukan 1, karena tadi ya di awal sudah dibahas bahwa yang namanya limit itu nilai pendekatan. X-nya menuju suatu titik ya, X-nya menuju 1. Kalau menuju 1 berarti sebetulnya yang kita cari bukan X sama dengan 1. Nah, maka dari itu karena dia ada 2 kondisi ya, ada fx sama dengan x, ada fx sama dengan 0. Yang kita ambil yang fx sama dengan x atau sama dengan 0? 0, Bu. Sama dengan kan tadi katanya x-nya bukan 1. Kalau bukan 1 berarti ambilnya yang mana? Yang 0 kan? Yang x. Oh, yang x. X menuju 1 itu artinya x-nya bukan 1. Ya, kan menuju. Ini kan bacanya menuju ya, atau mendekati. Menuju. Kalau menuju itu kan berarti belum sampai ke angka 1 ya. Gitu. Kan tadi di tabel juga kita mensubstitusinya bilangan-bilangan yang dekat dengan 1. Yang dekat dengan 1 kan bukan 1.
1,0000001 itu kan bukan 1, tapi mendekati 1 gitu. Makanya ketika ada soal seperti ini, limit X menuju 1, kemudian fungsinya ada 2 kategori, kita pilihlah yang bukan 1. Gitu ya. Pilihlah yang bukan 1. Terus Fx sama dengan 0-nya buat apa? Cuma pengecoh aja gitu. Kita disuruh memilih mana fungsi yang akan kita pakai. Nah, kalau udah seperti ini, apain lagi nih? Berarti jawabannya. Limit X. X-nya menuju 1. Berapa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Cara pertama tetap kita gunakan lagi cara pertama. Cara pertama untuk menentukan nilai limit adalah dengan apa? Substitusi. Jadi jawabannya berapa dong? Jadi jawabannya berapa? Apa yang disubstitusi? Jadi berapa? Ayo jawabannya. Cara yang pertama disubstitusi berarti jawabannya adalah berapa? Sama dengan limit X menuju 1. Ya, X-nya ganti aja dengan 1. Berarti jawabannya berapa? 1. Kalau digambar, ini gambarnya ada yang kurang ya. Yang digambar itu ketika limit X-nya, limit X-nya menuju 1, dia nilainya adalah 1 ya. Berarti ketika limit 1, dia di sini. Ini bulatannya kosong ya. Tapi kalau Fx sama dengan 0, kan Fx sama dengan 0. Ketika X-nya 1, dia berarti kan hasilnya 0 ya. Berarti ketika X-nya 1, hasilnya 0. Berarti di sini ada titik lagi yang baru. 1,0. Nah, gitu. Jadi kalau limit dilihatnya dari garisnya, yang tadi ya, limit itu dilihat dari garisnya, ketika X-nya menuju 1, jawabannya 1. Tapi kalau yang ditanyakan fungsi, berapa F1? F1-nya itu sama dengan 0, berarti ada titik di sini. Jadi untuk cari limit pakai yang garis, untuk cari fungsinya pakai yang titik. Gitu, 1,0. Karena ketika X-nya 1, nilainya 0. Tapi kalau cari limit, ketika X-nya 1, hasilnya adalah 1. Karena tadi menuju itu artinya bukan si konstantanya ya. Kalau menuju itu nilai-nilai yang dekat. Artinya di soal ini nilai-nilai yang dekat dengan 1. Ya, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ini pembahasan yang tadi ya. Jadi kalau limit kita carinya yang garisnya aja. Yang garis dekat dengan angka berapa. Gitu. Ada yang mau tanya? Yang masih bingung boleh tanya dulu ya sebelum lanjut ke materi yang lain. Kata Ibu juga ini lumayan ini banget ya. Apa namanya? Ngulik gitu ya, ngulik. Kemudian banyak syaratnya, harus banyak latihan gitu. Tidak seperti yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya barisan deret masih bisa ini gitu, masih bisa. Kadang kita nggak tahu rumus juga bisa nyoba-nyoba gitu ya. Angkanya kira-kira berpolanya berapa. Kalau ini betul-betul pemahaman konsep dari limitnya itu sendiri. Ada yang mau tanya? Nah, selain latihan nanti ada kuis ya. Kuisnya sebetulnya lebih mudah, itu hanya review aja. Iya, materi ini lumayan ya, mikir banget ya. Oke, harus semangat berjuangnya. Oke, ini kesimpulannya ya, limit Fx. Jadi ini sebenarnya bahasa mudahnya gini lah, kalimat yang pertama ini
Limit fx mendekati L saat x mendekati C, berarti nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin. Jadi istilahnya kalau kita substitusi nilai x-nya semakin rapat ya dengan si konstantanya, tadi kan x menuju 1, kita ambil bilangan-bilangan yang sangat dekat dengan 1. Semakin dekat dengan angka 1, kita bisa mengestimasi atau memprediksi nilai limitnya itu dengan lebih akurat gitu. Kalau jauh itu kadang kita jadi salah gitu ya, salah menyimpulkan gitu kalau terlalu jauh nilainya dekat ke berapa. Tapi kalau misalnya desimalnya itu benar-benar rapat, itu nilainya lebih akurat, lebih pas gitu ya, nilainya mendekati berapa. Oh, 1,99 mendekatnya ke angka 2. Pembulatannya nggak boleh banyak-banyak gitu ya. Terus yang kedua, untuk adanya suatu limit, kita harus membuat X mendekati C dari kedua sisi. Nah, karena apa? Kalau sisi kiri dengan sisi kanan berbeda, maka nilai limitnya tidak ada. Itu syarat wajib ya. Jadi ketika kalian mendapatkan nilai 0/0, itu udah pasti gagal gitu pakai substitusi. Kalian harus gunakan teknik lain gitu. Ya, salah satunya yang kita pelajari hari ini teknik pendekatan. Lihat sisi kirinya berapa nilainya, lihat sisi kanannya berapa nilainya. Kalau sama, ya berarti dia ada nilainya gitu ya. Kalau berbeda, nah berarti tidak ada kayak gitu. Kemudian nilai fx saat x sama dengan c tidak berkaitan dengan ada atau tidaknya limit. Fx saat x mendekati C, misal fx ada saat x mendekati 1, meskipun fungsi f tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Yang sebelumnya ya, ketika disubstitusi langsung hasilnya 0/0, kan itu fungsinya berarti nggak ada ya. Tapi kalau kita pakai cara pendekatan, kita bisa menentukan nilai limitnya. Nilai limitnya mendekati angka berapa. Jadi ada kejadian yang ketika fungsinya tidak ada, nilai fungsi tidak ada, tapi nilai limitnya ada. Atau bisa juga yang tadi ya, yang ada 2 kategori itu, nilai fungsinya ada, nilai limitnya juga ada, tapi ternyata nilainya berbeda. Jadi ada beberapa kasus seperti itu. Ya, yang harus dipahami ya, limit itu nilai pendekatan. Itu sebenarnya kata kuncinya. Limit itu nilai pendekatan dengan syarat kiri dengan kanan harus sama. Tuh. Ya, poin pentingnya gitu yang kita bisa menentukan nilai limit yang pertama dengan cara substitusi. Kalau cara substitusi kita temukan nilainya, berarti kita sudah selesai gitu menjawabnya. Tapi kalau misalnya disubstitusi hasilnya 0/0, berarti gagal dan kita harus menggunakan teknik lain, salah satunya teknik pendekatan. Tuh, untuk materi yang hari ini ya. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Halo, ada yang mau tanya? Kalau yang nggak mau tanya dijawab enggak aja gitu. Coba. Nggak ada, Ibu. Oh, nggak ada. Oke, terima kasih Gaida. Ini yang lainnya pada kemana suaranya ya? Kalian ada tapi nggak jawab. Gitu ya. Nah, ini penulisan formalnya ya untuk limit. Lim fx menuju C sama dengan L. Ini penulisannya aja. Dibacanya tadi limit untuk fx saat x mendekati C adalah L. Limit, tadi kan fungsinya apa, kita sebut aja ya, fungsinya x kuadrat ditambah 1 per apa gitu. Saat x menuju berapa, tergantungnya. Jadi di sini yang menjadi variabel bebasnya itu kan si C-nya ya. Makanya tadi Afifah tanya, apakah itu selalu 1? Enggak, karena di sini sebetulnya bentuk formalnya itu x menuju C. Jadi C-nya bisa berapa aja, bisa 1, bisa 0, bisa pecahan, bisa berapapun gitu ya. Fx-nya juga fungsinya bisa berubah-ubah. Gitu. Ini yang tadi ya. Jadi kalau limit, yang pertama kita gunakan substitusi langsung. Jadi kalau bentuk-bentuknya yang bukan pecahan, dia pasti ada nilainya ya. Kalau limit nilainya 0 boleh nggak? Kan tadi nggak boleh 0/0 ya. Kalau nilai limit 0 boleh nggak? Hasilnya 0 gitu. Apa boleh misalnya ya, kasih contoh ya, limit x menuju 1 lagi aja lah, x kuadrat min x. Berapa nih jawabannya?
boleh nggak jawabannya, ini kan kalau disubstitusi hasilnya 0 ya, boleh nggak jawabannya 0 gitu? Atau harus kita cari lagi gitu? Boleh nggak? Kan kalau 0/0 nggak boleh ya, tadi sudah 0/0 itu salah satu bentuk tak tentu. Kalau 0 bentuk tak tentu bukan? Kayaknya boleh. Boleh, betul ya, Fasya. Jawabannya boleh. Ini ya udah limit X menuju 1 kuadrat dikurangi 1. Oke, jawabannya 0. Udah aja selesai. Gitu. Kalau 0 boleh ya. Yang nggak boleh itu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu apa aja? Ada 0/0, ya. Ada 0/0, ada tahingga, per tahingga, ada tahingga, min tahingga. Nah, ini nanti dipelajarinya di pertemuan ke berapa ya, ketiga, keempat lah kita baru membahas tentang tahingga ya, nanti pertemuan keempat atau kelima ya mungkin, tergantung dari kalian sudah paham materi 2 materi awal atau belum gitu. Kemudian jadi 0 boleh ya, kalau 0 boleh, jadi awalnya tetap substitusi dulu hasilnya ada atau enggak. Nah kemudian ini sifat-sifat limit yang harus dipahami, diketahui B dan C bilangan real, N-nya bilangan bulat positif. Yang pertama sifat limit itu limit B saat X-nya mendekati C adalah B. Contoh, limit X menuju 2, di sini fungsinya 4 misalnya. Berapa jawabannya? Kalau lihat dari sifat yang pertama. 4 juga, bukan? 4 juga gitu ya. Kenapa 4 juga? Karena tadi kan ya limit itu kan yang pertama cara menyelesaikannya itu dengan cara substitusi. Kalau nggak ada X kan nggak ada yang bisa disubstitusi ya. Kalau nggak ada yang bisa disubstitusi berarti jawabannya konstanta itu sendiri. Jadi ini bebas aja gitu ya. Kalau misalnya di sini 1, di sini 5, jawabannya berapa? Limit X menuju 1, fungsinya 5. Jadi berapa jawabannya? Halo, berapa jawabannya? 5. 5, gitu ya. Karena nggak ada yang kita substitusi. Kemudian yang kedua, limit X, X-nya menuju C sama dengan C. Ini yang pertama tadi ya. Kita limit itu bisa menggunakan substitusi dan memang harus dicek dulu dengan substitusi ya. 3, misalnya X. Ya udah, berarti kan ganti X-nya dengan angka 3 gitu ya. Kalau limit X mendekati 10, X. Berarti berapa ini? Limit X, X-nya menuju 10, berarti berapa? 10. 10, kayak gitu. Ya gampang lah ya, ini hanya sifat-sifat aja, menunjukkan sifat-sifatnya. Kemudian limit X pangkat N, X-nya menuju C. Ini yang nomor 3 ini sama sebetulnya ya dengan nomor 2 ya. Mirip, hanya saja ada pangkat. Sama tadi kalau misalnya kita punya limit X-nya menuju 3, X pangkat 3 misalnya. Berapa jawabannya? 3 pangkat 3. Iya, 3 pangkat 3. Gitu. Kan mengganti aja ya, mensubstitusi X-nya dengan 3 pangkat 3. 27. Ya, ini sebetulnya lebih tepat lagi kalau ditulis lagi ya limit. Tapi nggak apa-apa karena dia udah bentuknya berupa angka ya, sudah berupa angka, nggak apa-apa. Kemudian ini yang bentuk akar, ini juga sama ya, kalau ada bentuk akar ya tinggal diganti aja X-nya. Jadi sebetulnya 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya sama ya. Kita hanya mensubstitusi nilai X-nya dengan variabel C atau nilai X-nya menuju berapa gitu ya. 2, 3, 4 itu sama ya. Kita hanya mengganti X-nya dengan si nilai yang didekati oleh X. Itu untuk sifat. Kemudian operasi limit. Nah, operasi limit itu ada kelipatan konstan. Yang pertama, kelipatan konstan itu jadi kalau kita punya kelipatan dari suatu fungsi, kemudian dicari limitnya,
kita bisa menuliskannya dengan konstantanya dulu, kemudian dikali limit. Contoh, limit X menuju 2, misalnya 3X pangkat 4. Nah, kalau soalnya seperti ini kan sebetulnya kita langsung substitusi ya. 3 kali, ini kan bisa gini ya, limit X menuju 2, berarti 3 dikali 2 pangkat 4, gitu kan ya. Jadi kalian tulis hasilnya. Atau ini sebetulnya bisa kita tulis, saya mau nulisnya begini aja, 3 dikali limit, gitu ya. 3 dikali limit X menuju 2, X pangkat 4. Ya, kalian mau menghitungnya seperti ini juga boleh, hasilnya akan sama. Gitu. Jelas? Jelas? Jelas nggak? Halo? Masih ada? Masih. Masih. Oke. Jadi gitu ya, boleh dipisah gitu, si 3-nya kalian simpan di depan, baru dikali nilai limit si fungsi X pangkat 4-nya. Jadi itu hanya menunjukkan bahwa sifatnya begini ya. Kemudian penjumlahan operasi limit. Jadi kalau ada fungsi ditambah dengan fungsi, itu boleh kalian pisah fungsinya, limit fx ditambah atau dikurang limit gx. Contoh, limit X menuju 1, X kuadrat ditambah 2X misalnya. Ini kalian boleh hitung langsung substitusi limit X, X-nya ganti ya, oleh 1 kuadrat ditambah 2 kali 1, atau boleh kita tulis sebagai, limit X menuju 1, X kuadrat, ini isinya berapa gitu ya, ditambah limit X menuju 1, 2X, itu boleh kayak gitu. Masing-masing kita tulis ulang. Di hasil limitnya berapa, kemudian dijumlah. Berlaku juga untuk pengurangan. Kemudian yang perkalian. Perkalian juga sama seperti penjumlahan, bisa dipisah ya. Boleh fungsinya dikalikan dulu, kemudian dicari limitnya, atau masing-masing cari limit, kemudian dikalikan. Pembagian juga begitu. Tapi ada syarat kalau di pembagian. Kalau di pembagian limit penyebutnya nggak boleh 0. Ya, karena kalau 0 jadinya tidak terdefinisi ya, nggak boleh. Jadi sama intinya bisa dipisah. Kemudian untuk pangkat juga sama, bisa dicari limitnya dulu kemudian dipangkatkan, atau misalnya kita pangkatkan dulu fungsinya kemudian dicari limit. Jadi ini operasinya mudah untuk diingat ya. Tinggal diuraikan aja. Pengerjaannya disesuaikan. Ada yang ingin dipisah boleh, atau misalnya langsung dihitung dengan substitusi. Yang akar juga begitu, sama. Jadi kalau dapat soal kayak gini, kalian boleh nih ngitung masing-masing. Saya mau carinya limit X kuadrat dulu, kemudian dijumlah dengan limit 2X, kemudian dikurangi oleh limit 3, itu boleh. Atau misalnya kita langsung substitusi aja yang ini. Jawabannya berapa kalau yang ini? Berapa jawabannya? Silakan dijawab. Apakah bisa dengan substitusi enggak? Halo, bisa dengan substitusi? Ayo, ini nggak ada yang jawab ini, ayo. Bisa kayaknya. Bisa. Ya bisa ya, karena memang harus dicek dulu dengan substitusi. Ketika bisa, ada jawabannya gitu langsung ya, ada angkanya. Berapa jawabannya? Coba. Berapa jawabannya? Noval, mana nih Noval? Biasanya Noval selalu kedengeran suaranya Noval. Coba. Ya. Dijawab Noval, berapa jawabannya? Oke. Disubstitusi berapa hasilnya? Atau yang lain boleh dijawab juga. Jadi ini gampang, soal yang paling gampang. Berapa jawabannya? Berapa?
Liza, mungkin Liza. Ada yang jawab di chat. Oke, terima kasih udah jawab ya. Iya, betul ya, 5. Karena ini kan udah langsung dapat nilainya ya kalau disubstitusi. Jadi kita nggak usah bingung-bingung pakai cara pendekatan bikin tabel. Ketika disubstitusi ada nilainya langsung aja. Limit X menuju 2, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 3. Jawabannya 5. Gitu ya. Jadi poin pentingnya kalian harus selalu coba dulu dengan substitusi. Kalau substitusi ada nilainya tidak usah ragu untuk menjawab gitu ya. Yakin aja gitu ya, walaupun kok gampang banget gitu ya pakai cara substitusi, memang seperti itu teknisnya ya. Substitusi dulu, kalau misalnya jawabannya 0 per 0 baru nggak boleh gitu. Dan kita gunakan cara lain, salah satunya adalah pendekatan. Nanti di pertemuan berikutnya kita belajarnya cara faktor ya, yang lebih sederhana. Cara faktor juga untuk beberapa soal tertentu ya, nggak semua bisa pakai cara faktor. Nah ini kesimpulannya ya, jadi kalau bentuk-bentuknya bentuk suku banyak itu bentuk yang ada pangkat ya, pangkat N, ini kebetulan ini pangkatnya pangkat 2, itu ya tekniknya pasti dengan substitusi ya. Karena dia nggak mungkin menghasilkan 0 per 0 karena bukan pecahan. Jadi ini pasti dengan substitusi. Ini yang tadi ya, limit-limit satu sisi. Limit-limit satu sisi itu pertanyaannya bisa nanya limit kirinya aja, bisa nanya limit kanannya aja. Jadi nggak semua soal nanya berapa limit X menuju 2. Gitu. Bisa aja nanyanya yang kirinya aja atau yang kanannya saja. Tadi sudah dibahas ya. Nah, ngulang lagi nih, ini sebenarnya berkaitan dengan yang tadi ya, sama tipe soalnya mirip. Berapa nih kalau soalnya seperti ini, nilai limit X menuju 0, untuk nilai mutlak 2X per X, jawabannya berapa? Tabelnya udah ada. Berapa jawabannya? Mirip yang tadi, yang di awal. Kirinya berapa? Kirinya? Nah, kalau misalnya 0, X-nya menuju 0, ambil bilangannya yang mendekati 0. Kalau tadi kan kita cobanya dengan yang mendekati 1 ya. Ini contoh bilangan-bilangan yang mendekati 0, dari kiri dan dari kanan. Pilihannya bebas ya, sembarang aja. Lebih rapat, lebih bagus. Coba yang kiri, berapa limit kirinya? Coba ada yang jawab limit kirinya berapa? Sudah ada tabelnya, kalian tinggal jawab aja. -2. -2, limit kirinya -2. Limit kanannya berapa? 2. 2. Kalau kirinya negatif 2, kanannya 2, berarti kesimpulannya nilai limitnya berapa ini? Yang tadi, syarat-syarat nilai limit itu ada ketika, diulang-ulang ya jadinya, diulang-ulang. Nilai limit ada ketika apa? Kanan kirinya sama. Kanan kirinya sama. Ini sama nggak kanan dengan kiri? Beda. Beda. Jadi berapa kesimpulannya? Nggak ada. Tidak ada. Gampang ya? Tidak ada. Nah, ini nanti mungkin PR dari soal ini tuh kalian harus bikin tabelnya gitu, karena mungkin nanti kalau di soal mah nggak ada tabelnya, nggak disajikan ya, kalian harus jadi hanya segini aja. Kalau di soal hanya segini aja pertanyaannya, tabelnya kalian bikin sendiri ya. Ya kan gampang sebetulnya kan, ini mutlak 2X, bawahnya X gitu. X sama X. Berarti kan udah pasti habis gitu. Pasti jawabannya kalau enggak 2 ya negatif 2 ya, terlihat dari sana. Gitu. Satu lagi deh ya, 3 menit lagi. Ini ada 3 pertanyaan sebetulnya, tapi kalian bisa nanti cek sendiri di video ya, di video ada. Ini aja yang agak rawan ya. Untuk kalau ini sebetulnya sama, yang 2 ini sama ya, menunjukkan bahwa limitnya nggak ada. Nah, ini satu lagi, terakhir,
di pertemuan hari ini ada suatu fungsi tidak terbatas ya. Suatu fungsi tidak terbatas itu gini, kalau misalnya kita masukkan 2, ini kan contohnya limit X menuju 2, kita masukkan 2 jawabannya 3/0. 3/0 itu dia bukan bentuk tak tentu tapi bentuk tak terdefinisi. Ya sama juga nggak boleh gitu jawabannya tidak terdefinisi. Maka kita harus melakukan cara pendekatan tadi ya. Cara pendekatannya memasukkan nilai-nilai X yang mendekati 2. Kalau dilihat dari soal ini, limit kirinya itu adalah 2 dari kiri ya, 2 dari kiri itu jawabannya negatif tak hingga. Kenapa negatif tak hingga? Karena dia semakin kecil sebenarnya nilainya dan nggak tahu berujungnya ke angka berapa. Nggak berujung bahkan ya. Negatif 30, negatif 300, negatif 3.000. Ini kalau kita lanjutkan negatif 30.000, negatif 300.000 dan seterusnya. Itu nggak ada ujungnya. Yang kanan juga sama, tidak ada ujungnya dan semakin besar. Nah, ini yang kanan. 30, 300, 3.000 semakin ke kiri jadi makin besar. 30.000, 300.000, 3 juta, udah nggak selesai ya, nggak ada ujungnya. Berarti ini jawabannya tak hingga. Karena kiri negatif tak hingga, kanan tak hingga, ini juga jawabannya tidak ada. Nah, itu salah satu contoh dari fungsi yang tak terbatas. Ternyata kirinya min tak hingga, kanannya tak hingga. Kalau misalnya di soal kiri sama kanan tak hingga dua-duanya, berarti kalian jawab limitnya juga tak hingga. Kalau misalnya kirinya sama-sama dengan kanan, sama-sama negatif tak hingga, berarti kesimpulannya limitnya negatif tak hingga. Jadi selalu konsep yang kiri dengan kanan itu harus sama itu selalu dipakai gitu ya. Kayaknya cukup ya sampai sini materinya.